Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Edukasi dan memberikan pemahaman kepada anak tentang perubahan iklim menjadi tantangan bagi orang tua, sekolah, dan berbagai pihak. Orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu menggunakan bahasa dan cara yang sederhana untuk memberikan edukasi perubahan iklim kepada anak. Perubahan iklim menjadi ancaman bagi anak di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali anak-anak di Indonesia. Meski demikian, tak sedikit anak yang belum memahami fenomena perubahan iklim maupun cuaca ekstrim. Dalam memperingati Hari Anak Sedunia, anak-anak juga perlu diingatkan serta diberikan edukasi tentang fenomena perubahan iklim dengan bahasa dan cara yang sederhana. Melalui edukasi sejak dini tentang iklim, maka akan menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang perubahan iklim dan dampak buruk dari perubahan iklim. Untuk itu, peran serta orang tua, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyampaikan edukasi perubahan iklim dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak agar mereka mampu meminimalisir dampak buruk perubahan iklim di masa yang akan datang. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana pentingnya edukasi tentang perubahan iklim kepada anak dan seperti apa caranya, kita akan berdiskusi langsung bersama Mbak Novita Indri selaku Ketua Komunitas Climate Rangers. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar Mbak? Selamat pagi Mas, alhamdulillah kabar baik. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita mengenai perubahan iklim yang harus disampaikan kepada anak-anak sejak dini dan bagaimana sebetulnya cara penyampaiannya. Karena perubahan iklim saat ini sudah kita rasakan dan data dari UNICEF yang dirilis, yaitu generasi Z ke depannya juga akan merasakan dampak perubahan iklim yang signifikan, yaitu 7 kali lipat lebih panas dari kakek nenek moyangnya. Lalu bagaimana saat ini, sejauh ini dari penglihatan Mbak Novi, generasi X, Y, Z, menanggapi perubahan iklim yang terjadi saat ini? Baik, ini cukup menarik ya, karena saya punya ponakan 6 orang, mereka termasuk generasi alfa yang lahir setelah pasca tahun 2000, dan inilah yang sebenarnya yang aku pun juga memperjuangkan gitu, terkait dengan masa depan mereka gitu. Laporan dari UNICEF itu merupakan sebuah peringatan dan sebuah himbauan kepada kita semua, orang tua, stakeholder, siapapun kita, bahwa apabila kita tidak melakukan tindakan dari sekarang, perubahan dari sekarang, maka apa yang menjadi prediksi itu kemungkinan akan bisa terjadi. Mungkin tidak akan kita yang rasakan, tapi mungkin ke anak kita, ke cucu kita, atau mungkin seperti ke keponakan saya gitu. Nah, terkait dengan tanggapan generasi X, Y, dan Z, ini cukup beragam gitu, cukup beragam. Tetapi saya melihat bahwa 3 generasi ini yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 2000 yang dikategorikan menjadi 3 kelompok generasi besar, mereka sudah memiliki pengetahuan mendasar terkait dengan masalah lingkungan kita. Nah, tapi memang itu pun masih ini ya, masih ada ketimpangan. Saya pribadi melihat masih ada ketimpangan yang cukup besar apabila kita bicara lebih spesifik terkait dengan masalah perubahan iklim gitu. Karena memang balik lagi ketika kita membicara datanya, itu mau nggak mau kita akan membicarakan istilah-istilah yang cukup sulit untuk dipahami gitu. Nah, itu juga yang menjadi tantangan ketika kita membicarakannya. Tetapi karena kita sekarang di era yang cukup mudah dengan akses internet dan akses informasi, sangat membantu kita untuk menyampaikan informasi dan melihat respon dari 3 generasi itu, responnya juga cukup positif. Dan hanya yang perlu menjadi tantangan berikutnya, bagaimana dari awareness itu kita coba tarik lebih jauh lagi supaya kita bisa melakukan tindakan yang lebih konkret gitu. Karena hanya sebatas pengetahuan, tahu aja itu nggak cukup gitu. Kita setelah tahu ya oke, harapannya apa yang bisa aku lakukan gitu. Dan berbicara terkait dengan masalah perubahan iklim itu bukan hanya urusan dari pemerintah aja gitu, bukan hanya urusan bagi kita yang menjadi pemerhati lingkungan, tapi semuanya harus ambil bagian. Dan di sini juga peranan dari generasi-generasi sebelumnya untuk mereka membantu nih generasi-generasi yang akan datang menyampaikan informasi-informasi gitu. Kadang gini, kalau bicara soal data ilmiah terlalu sulit gitu. Jadi kadang kita menggunakan pendekatan secara personal. Mungkin ada kawan yang lahir
yang termasuk generasi Y yang lahir dari tahun 80 sampai tahun 95 masuk kategori Y. Kadang kita menggunakan personal story-nya mereka gitu. Kita membandingkan dengan situasi yang sekarang. Kalau misalnya teman kemarin dia cerita, iya zaman saya dulu itu langitnya masih biru banget gitu, air bersih masih banyak gitu, kita masih bisa dengar burung-burung kalau pagi berkicau gitu. Kalau di Jakarta kayaknya udah nggak bisa ya dengar burung-burung berkicau gitu. Kita udah sulit melihat langit biru gitu. Nah kadang personal personal story yang mereka punya itu yang coba kita bawa, kita sampaikan nih ke generasi yang sekarang gitu, untuk menjadi perbandingan sekaligus menjadi apa ya, menjadi sebuah trigger, menjadi pemantik bahwa oke, generasi yang dulu, generasi hari ini dan generasi yang akan datang itu mereka harus diberikan kepastian bahwa mereka akan bisa merasakan kualitas lingkungan yang sama baiknya gitu. Apalagi nanti ada target Indonesia akan 2045 sebagai generasi emas. Nah sekarang nih, ini saatnya kita buat membentuk nih ekosistemnya, lingkungannya, memberikan mereka support system yang baik agar nanti 2045 itu benar-benar tercapai gitu, generasi emas yang Indonesia harapkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu dia ada beberapa poin-poin pentingnya. Selain menyampaikan dengan istilah-istilah yang mudah dipahami, tentu juga ada aksi nyata yang harus dilakukan tidak hanya dari pemerintah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Lalu seberapa penting sebetulnya kita harus menciptakan atau menjadi role model bagi anak-anak kita agar mereka juga bisa melihat contoh nyata gitu, tidak hanya diberikan teori saja, namun ada benar-benar realisasinya di lapangan. Bagaimana menurut dari Mbak Novi sendiri sebagai climate rangers dan apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan dari teman-teman climate rangers juga untuk memberikan pemahaman ini, aksi nyata ini kepada anak-anak? Iya, ini sangat penting ya ketika kita mencari role model gitu. Role model di sini bisa datang dari orang tua kita atau misalnya ada satu sosok yang dia bisa memberikan influence ke banyak orang, termasuk ke anak-anak. Karena bisa dibilang usia anak-anak adalah usia di mana mereka sangat rasa ingin tahu itu sangat besar gitu, dan itu yang harus coba kita jawab dengan cara-cara yang dengan baik gitu. Nah, tapi aku melihat ini konteks ini ya, konteks aku pribadi melihat bahwa untuk menjadi role model saat ini yang membicarakan masalah lingkungan itu sangat sulit. Mencari influencer, mencari konten kreator yang bisa berbicara terkait dengan lingkungan itu masih sulit dibandingkan kalau kita bicara isu-isu lain gitu. Nah, terkadang solusinya adalah kita harus menciptakan role model itu sendiri. Bisa datang dari orang tua atau misalnya datang dari yang mungkin dia tidak terkenal, tidak tampil di TV atau segala macamnya. Ada banyak orang-orang inspiratif di luar sana yang mungkin tidak tersorot oleh kamera, dan itu yang sebenarnya yang bisa kita ajak bersama gitu. Karena gini, bicara soal perubahan iklim khususnya itu memang butuh waktu yang cukup lama. Ya. Climate Rangers terbentuk dari tahun 2017 sampai sekarang, kita masih bicara soal edukasi, awareness. Kenapa masih itu terus? Karena itu yang menjadi tantangan kita semua gitu. Kurikulum kita yang ada saat ini tuh belum bisa menjawab masalah ini gitu. Dan kita coba melihat dari angle yang di luar, oke, kita harus mencari cara yang mungkin harus berbeda dari yang lain. Dan akhirnya lahirnya Climate Rangers ini. Dan tadi terkait dengan role model itu sangat penting sekali. Nah, apalagi dengan akses informasi ya, dengan teknologi yang kita miliki, bahkan anak-anak usia 7 tahun kayaknya sudah dikasih gadget ya. Nah, itu sangat penting gitu untuk kita mengarahkan mereka ke arah yang positif. Nah, hingga penting adanya role model yang mana mereka bisa memberikan influence yang baik kepada anak-anak kita gitu, kepada generasi yang muda. Itu memang bukan perkara yang mudah untuk menciptakan role model itu, karena mau nggak mau itu akan takes time, waktu belajarnya itu juga akan sangat panjang, tidak ada yang instan, tapi ya kita harus memulai dari sekarang. Aku sudah melihat ada beberapa role model yang sudah mulai bermuncul, terlebih dan terkhusus datangnya dari anak-anak muda. Sudah ada banyak anak-anak muda yang bikin gerakan-gerakan, yang mengajak turun ke jalan, yang melakukan aksi tanam pohon dan segala macam, itu sudah ada. Nah, tinggal itu bagaimana kita bisa menyamaratakan nih terkait dengan pemahaman kita terkait permasalahan lingkungan. Karena tadi kita bicara soal permasalahan lingkungan, ada orang yang melihatnya dari angle-angle yang berbeda. Itu tidak menjadi masalah, tapi yang paling penting adalah kita bisa satu tujuan yang sama nih gitu. Bahwa sebenarnya kita ingin hidup di bumi
bumi yang layak. Jadi memang role model itu sangat penting, tapi untuk mencarinya itu sulit. Jadi mau nggak mau kita harus menciptakannya, tapi balik lagi itu takes time dan itu butuh effort yang luar biasa dan Baik. butuh kerjasama kita semua gitu. Baik, itu dia yang perlu kita garis bawahi, kerjasama dari berbagai lapisan. Lalu kalau kita memang mementingkan adanya kerjasama, tentu orang tua mempunyai peranan penting juga nih Mbak Novi. Bagaimana caranya Betul. orang tua di rumah bisa menyampaikan kepada anak-anaknya tentang perubahan iklim, tentang krisis iklim, dengan cara yang simple, dengan cara yang sederhana biar anak-anak di rumah, supaya anak-anak itu juga bisa lebih memahami situasi kita saat ini seperti apa, dan harus melakukan apa ke depannya, Mbak Novi. Ya, betul banget. Satu yang orang tua bisa lakukan, dan ini juga aku sebagai seorang tante ya yang coba aku terapkan ke ponakan aku adalah aku harus belajar dulu nih gitu. Aku harus belajar, mau nggak mau ada beberapa istilah atau ada beberapa pengertian yang mau tidak mau kita harus sampaikan seperti apa adanya. Kayak misalnya kita menggunakan istilah, misalnya oke, suhu kita udah 1,5 derajat nih. Emang ada apa dengan 1,5 derajat gitu. Jadi mau nggak mau harus kita sampaikan gitu. Nah, tapi memang balik lagi, cara kita mendelivernya itu harus menyesuaikan dengan usia anak-anak. Dan disinilah peran orang tua, peran sekolah, peran pemerintah, peran teman-teman muda lainnya yang bergerak di bidangnya masing-masing untuk bisa menyampaikannya gitu dengan cara yang fun, yang mudah, yang dicerna oleh usia anak-anak gitu. Nah, orang tua sangat penting di sini. Terkhusus aku melihat juga, tapi terkadang ya ini case yang cukup unik. Kadang ada juga anaknya lebih tahu loh dibandingkan orang tuanya gitu. Aku pernah temu beberapa teman-teman ya, anak-anak itu dia lebih memahami masalah lingkungan dibandingkan orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya yang diajakin untuk datang diskusi gitu. Jadi orang tuanya Baik. diajakin untuk diskusi karena balik lagi, anak-anak kalau kita mengarahkan ke arah yang baik, kita menunjukkan ke arah yang positif, mereka akan lebih cepat menyerap dibandingkan Baik. kita nih yang usianya mungkin udah mulai uzur gitu kan. Jadi daya Baik. pengamannya cukup ini. Nah, tapi orang tua punya peranan di sini sangat penting sekali, dan itu juga yang harus kita mengedukasikan mereka. Baik. Nah, mau tidak mau kita harus paralel nih. Kita mengedukasi anak-anak, dan sebenarnya juga kita harus memberikan edukasi kepada orang tua gitu. Kalau Baik, Mbak orang tua Novi. mungkin ada banyak cara yang bisa digunakan, misalnya menggunakan sosial media atau berita, koran, bahkan mungkin dari kelompok-kelompok arisan atau kelompok-kelompok ibu PKK itu pun juga bisa menjadi wadah di mana kita Baik, mengedukasi terima orang kasih tua gitu. Mbak Novi. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menggerakkan pemirsa di rumah untuk memberikan edukasi pemahaman kepada anak-anak tentang perubahan iklim. Karena sekali lagi perubahan iklim saat ini sudah kita rasakan dan dampaknya akan lebih buruk ke depannya jika anak-anak tidak mengetahui bagaimana krisis iklim dan perubahan iklim yang sudah terjadi saat ini. Terima kasih Mbak Novi untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan berbincang tentang kampung YouTuber di Bondowoso. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.